Kita mendampingi Om Didi ya, dengan didampingi lawyer Bang Nurbek. Nah, monggo Bang Nurbek, karena yang di dalam tadi setelah kami menghantarkan masuk untuk konseling, untuk dilakukan pemeriksaan juga. Nah, hasilnya seperti apa dari dalam? Silakan Bang Nurbek untuk menyampaikan ke teman-teman media. Silakan. Ya, tadi saya sudah menghadap ke Lantas untuk melaporkan terkait kecelakaan yang terjadi kepada Mas Didi dan driver Grab. Namun ini belum bisa diproses karena kita diminta untuk bisa menghadirkan pihak driver Grab yang mengalami kecelakaan, Yang nabrak Pak Didi. yang nabrak Pak Didi, untuk nanti selanjutnya akan diusahakan dari pihak polisian ini membantu pemerintah untuk mengcover semua apa yang menjadi kerugian pada korban kecelakaan. Apabila nanti untuk selanjutnya setelah ini diurus, barulah kita bisa memberikan laporan-laporan yang lain, termasuk kita memanggil pihak manajemen Grab untuk bertanggung jawab selanjutnya dan memperbaiki manajemennya, itu yang penting. Jadi gini teman-teman, ini bukan persoalan angka ya, bukan persoalan uang, bukan persoalan nominal. Karena kami sudah membantu Om Didi. Cuman yang jadi masalah ketika ini nanti menimpa di berikutnya, ya mudah-mudahan jangan ada namanya kecelakaan. Menimpa misalnya teman-teman Grab mengalami musibah, entah nabrak, entah atau ditabrak, terus kemudian sampai meninggal. Nah, di mana peran perusahaan ini gitu loh. Karena peran perusahaan inilah yang kita tagih. Karena perusahaan ini perusahaan besar, nggak boleh urusan kecelakaan hanya dibiarkan semata kepada pengguna jasa, baik itu sopirnya, driver online-nya, maupun lawannya, orang lain. Nah, Om Didi ini kan orang lain, tiba-tiba diam ditabrak, lalu kemudian bagaimana tanggung jawab perusahaan ini kepada anggotanya maupun kepada yang ditabraknya, seperti itu. Jadi ini dalam rangka jangka panjang, karena tidak menutup kemungkinan itu akan menimpa teman-teman media atau masyarakat lainnya atau sopir Grabnya. Jadi kita mengedukasi semua bahwa perusahaan besar tidak boleh tutup mata, jangan hanya diperas tenaganya, uangnya diambil, terus keuntungan dinikmati semata, tapi ketika mengalami, karena ini berkaitan yang ada di jalanan. Yang namanya orang itu ada di jalanan, pasti resikonya akan ada musibah atau apapun ada di jalan. Ya. Jadi bukan persoalan angka ya. Jadi saya meminta kepada korban driver Grab yang mengalami kecelakaan maupun koordinator Grab di wilayah Lebak Bulus maupun di Pondok Pinang maupun satgas dari manajemen Grab untuk segera menghubungi saya sebagai lawyer pendamping Pak Didi untuk sama-sama kita menghadap ke Polres Jakarta Selatan. Dan ini tujuan kita baik, dan dari pihak kepolisian juga baik karena ingin membantu, bukannya untuk mempersulit. Catat ya, bukan untuk mempersulit, tapi untuk memudahkan dan membantu gitu masyarakat, baik itu Pak Didi maupun driver Grab yang mengalami kecelakaan ini, agar bisa cepat tercover. Bang, mengulang sedikit Bang, ya. Hasil dari aduannya tadi gimana? Ya, aduannya yaitu kita melaporkan ini untuk menuntut kepada pihak perusahaan Grab mau bertanggung jawab sekaligus tanggap darurat gitu. Kita sampaikan nih, mungkin manajemen Grab kan juga belum tahu nih permasalahannya, tapi kemarin kan sudah menyampaikan ternyata dari pihak Grab itu, oh perusahaan ini seperti ini cara penanganinya. Makanya kita mengadu ke sini dalam rangka supaya ke depan bagaimana ketika sopir Grab, driver Grab, baik itu mobil, baik itu sepeda motor, ketika mengalami kejadian serupa, apakah perusahaan itu turut serta
mengcover, Iya. ya, mengcover korban dari sopir Grab atau mengcover korban dari yang mengalami Semua. tabrakan Semua itu. di-cover. Jadi tujuannya kita mengedukasi jangka panjang. Jadi intinya perusahaan tidak boleh hanya menikmati hasil, tapi tidak tahu menahu ketika di lapangan terjadi musibah. Ya itu ya. Ya. Oke. Ya, Pak.